Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati barisan pimpinan Yayasan Darul Hikmah Islamic Boarding School, termasuk pengurus dan kepala sekolah, staf, guru-guru, dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Saya untuk menambah apa yang disampaikan oleh Ustaz Alfa tadi, saya berangkat ke luar negeri 1980. Dari 1980 di luar negeri, tapi masih bisa bahasa kita, alhamdulillah. Bisa bahasa Minang, bisa bahasa Mandailing. Nah, tadi ada orang ngajak ngomong Mandailing, saya Mandailing. Bapak sebelah tadi ngomong Minang, saya bahasa Minang. Alhamdulillah, ndak lupa doh. Ndak lupa kacang di kulit dia ya. Insyaallah. Baiklah, kita terus ke judul saja. Saya tertarik dengan ungkapan tafakuh fiddin tadi ya. Kita bertafakuh fiddin tentang awal suratul Alaq. Tentang awal suratul Alaq kita kaitkan dengan perlunya belajar dan mengajar. Ini dasar tempat kita berpijak insyaallah. Dalam Quran yang 30 juz, nomor 1 yang penting kita pahami Al-Fatihah, karena dibaca setiap hari merupakan rukun salat. Nomor 2 penutup Al-Quran surah An-Nas, penting dipelajari secara mendalam karena di penutup. Fatihah pembuka, An-Nas penutup. Fatihah pembuka karena di sana kesimpulan Al-Quran. An-Nas penutup karena di sana kita diingatkan tentang syarril waswasil khannas. Karena orang yang hidup ini ada dua, sama ada dia diganggu oleh syaitan yang dikatakan was-was, ataupun disokong oleh malaikat. Maka penting surah An-Nas. Penting juga surah yang terakhir turun, yaitu suratul Nasr. Surah Al-Quran yang terakhir, bukan ayat ya, surah yang terakhir turun suratul Nasr. Di sana banyak pengajaran. Sekarang kita mau mengambil ayat yang pertama turun. Penting karena dimulai dengan Iqra. Dimulai dengan Iqra. Ini yang tersurat. Lain nantasire le. Lain nantasure, lain nantasire. Nantasire 3 kali itu. Waktu Rasulullah ingin menerima wahyu, datang Jibril, Iqra. Ma'na biqari. 3 kali. Nanta sire, nanta sure berkali di siko. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tasure 2 kali, tasire 3 kali. Jadi jumlahnya 5 kali. Makna literal, makna literlek Iqra, bacalah. Tapi makna yang sebenar kata ulama bukan membaca, belajarlah, galilah ilmu, timbalah ilmu. Itu maksud yang sebenar, bukan baca saja. Karena targetnya apa? Tengok ayat sesudahnya, allamal insana ma lam ya'lam. Tujuan membaca untuk belajar. Berarti membaca itu bukan hanya membaca, malah menimba ilmu. Kalau orang mengaji Arab, Iqra ini fi'il amar, menyuruh, perintah. Artinya lil wujub, katanya wajib dilaksanakan. Orang tuh berdosa kalau tidak belajar. Berlalu 1 hari kalau ilmu tidak bertambah, orang itu rugi dan berdosa. Orang beriman sepatutnya hari-hari dia meningkat.
bukan jalan setempat ya. Hari-hari meningkat. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dan timbalah ilmu dengan nama dan atas nama Allah. Nah, ini kita perhatikan ya. Bismi rabbik. Atas nama dan dengan nama. Orang belajar bahasa, ba lil isti'anah. Ba itu dikaji dari orang mengaji Arab tuh. Ismi dikaji atas nama. Kita belajar menimba ilmu atas nama Rabb. Apa makna Rabb? Boleh kita terjemahkan dengan Allah, tapi tidak cukup kalau diterjemah dengan Tuhan. Rabb, tengok di bawah ada catatan di bawah, maknanya yang tasurek di siko lai dua baleh. Alun lai yang tersirek. Rabb maknanya bukan Tuhan saja. Tuhan salah satu di antara makna Rabb. Subhanallah. Jadi apa sih terjemahan Alhamdulillahirabbil alamin? Tidak bisa diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah Tuhan seru. Tidak bisa. Kalau kita terjemahkan dengan Tuhan, berarti kita ambil satu di antara yang 12. 1/12. Nah, ini berhubung kait dengan terjemahan. Alhamdulillah Ambo S3 tentang terjemahan. Alhamdulillah. Jadi ba'aleh, apalagi segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Apa itu Rabb? Nah, di sini maknanya. Rabb makna al-ilah, makna Tuhan, makna mudabbir, makna muslih, makna murabbi, makna qayyim, makna mutammim, makna mun'im, makna jabir. Lai dua balik. Ya, ini berdasarkan tafsir yang mu'tabar. Tafsir induk seperti tafsir Qurtubi, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, tafsir Al-Kashaf, merujuk ke sana sebenarnya. Jangan merujuk terjemahan Al-Qur'an yang ada. Mereka sudah berjasa membuat terjemahan Al-Quran. Orang-orang gaib kita dulu lah banyak jasanya. Tapi terjemahan yang ada itu perlu lagi dikaji dan diteliti. Termasuk terjemahan Depak, terjemahan Buya apa tuh? Yang dari Batu Sangka tuh? Muhammad Yunus. Terjemahan Buya Hamka rahimahumullah. Mereka sudah menterjemah, tapi ternyata menurut ilmu terjemahan Arab itu tidak bisa diterjemah dengan satu lawan satu, word by word. We can't translate this word by word. Kita tidak mampu menerjemah. Kenapa? Karena maknanya luas. Kalau kita menerjemah juga satu lawan satu, berarti kita menzalimi kalamullah. Wal a'udzubillah. Itu maka kita perlu belajar at-tafaqquh fid din. Bismi rabbik, dengan nama Allah atau Ar-Rabb. Nah, dengan nama Allah atau Rabb. Tapi Rabb ini masih berat. Masih berat kita gunakan dalam bahasa kita karena tidak biasa ya. Tapi kalau dibiasakan nanti dia akan Allah bisa. Dia biasa. Nah, kalau dibiasakan nanti dia akan terbiasa. Bacalah dengan nama atas nama Allah Rabb yang Maha Pencipta, khalaq. Allah itu khalik. Allah itu khalik. Allah itu khalik. Kita ini makhluk. Ah, ini semakin hangat nih. Kita ini makhluk. Allah itu khalik. Kita ini makhluk, ataupun dikatakan juga al-khalq. Dikatakan al-khalq, dikatakan juga makhluk. Kita kena ingat khalik. Karena kita ini makhluk. Subhanallah. Allah itu khalik, Allah juga Rabb. Ada satu tafsir Bismillah tafsir, nanti ingat nama pengarangnya. Katanya berkenaan dengan Rabb ini ada 3 tugas kita terhadap Allah. Pertama,
mengenal Khalik. Yani ada 3 kewajiban manusia terhadap Allah. Pertama, an ya'rifa khaliqahu qadra al-imkan. Kita mesti bertambah makrifat kita tentang Khalik sebatas kemampuan kita. Artinya kita kena belajar, menambah ilmu. An ya'rifa khaliqahu qadra al-imkan wa an ya'rifa ma yadhurru wa ma yanfa'u. Orang itu mesti tahu dia mana yang berguna, mana yang tak berguna. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ini pasti bermanfaat. Ini belum pasti. Jangan-jangan tidak bermanfaat. Yang kedua dia, yang ketiga, an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Kita mesti tahu keadaan kita saat kita meninggal dunia. Kalau hamba meninggal, bahaya. Mereka dapat surga enggak? Kita mesti tahu. Adakah kubur saya itu raudhah min riyadil jannah, ataukah kubur saya nanti na'udzubillah wa li'udzubillah kufrah min hufarin niran? Balik kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh belajar menggali ilmu sebanyak 4 kali. Iqra, 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 Iqra. Bukan 4 kali ya. 3 tambah 2, 5 kali. Kemudian bismi rabbik, atas nama Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi bismi itu boleh bisa diterjemahkan atas nama Allah. Saya ngomong atas nama ketua yayasan, saya ngomong atas nama pembina yayasan, saya ngomong atas nama mudir. Begitu juga belajar. Kita belajar atas nama Allah. Apa maknanya? Kita kena rajin. Kita kena rajin. Sasarannya apa? Tengok di belakang. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita belajar dengan serius, dengan fokus, Allah akan mengajar ma lam ya'lam. Allah akan mengajar apa yang dia tidak tahu. Yang tidak tahu lagi banyak dari yang tahu. Karena ilmu yang diberi kepada manusia hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu kita itu tidak sampai setetes air ibarat lautan. Qalil, sedikit. Tapi kita disuruh juga belajar karena wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah. Allah itu sangat pemurah. Pemberian Allah tidak ada had. Akram, pemurah. Tidak ada batas kepemurahan Allah itu. Kalau kita lihat sejarah ulama yang hebat, kita kagum macam mana mereka bisa berkreativitas, bisa mengajar, bisa mengarang, bisa berjihad sambil menyebarkan ilmu. Kenapa? Wa rabbukal akram. Allah itu karim. Karim di sini maknanya sangat pemurah. Jadi belajarlah, jangan risau. Wa rabbukal akram. Allah itu sangat pemurah. Dalam hadis dikatakan, kalau kita datang sejengkal, Allah datang sehesta. Kalau kita datang sehesta, Allah datang sedepak. Kalau orang itu datang berjalan, Allah datang berlari. Hadis qudsi. Jadi kita kena membetulkan, perlu membetulkan dasar pemikiran kita, dasar akidah kita kepada Allah, agar berjalan itu insya Allah maknanya perjalanan ta'allum dengan ta'lim, belajar dan mengajar itu senang. Yang penting Allah menjamin di belakang, allamal insana ma lam ya'lam. Ini jaminan siapa? Siapa yang menjamin? Allah, Rabbuk. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini penting ya. Ini berkenaan dengan apa? Berhubungan dengan at-ta'allum wa ta'lim. At-ta'allum itu apa? Belajar. At-ta'lim
mengajar. Penting dipahami ini. Saya sebenarnya sejak Ustadz Alfan mengajak datang kemari, apa nak dikecekkan dengan anak-anak di sana nanti. Ambil saja ayat ini yang paling simple, paling mudah. Lalu saya dengar ceramah seorang ulama tersohor sedunia, bukan se-Indonesia, bukan se-Kepulauan Melayu, sedunia, masih hidup orangnya, Profesor Dr. Muhammad Rafiq Nablusi hafizahullah. Dia mengulaskan tentang Iqra ini. Saya copy paste, tambah sedikit lah ya, tidak copy paste melulu ya. Saya dengar dia mengajar, katanya Iqra itu bukan mujarradul qiraah, bukan hanya membaca saja. Reading is the best teacher ya. Bukan reading saja, study juga. Belajar, menggali, menimba ilmu, itu maksud Iqra. Seperti yang dikatakan tadi, karena sasarannya apa? Allamal insana malam ya'lam, itu targetnya. Itu targetnya. Dalam hal ini Prof. Nablusi juga mengatakan, nak belajar ini semangat mesti 100%. Mesti 100%. Mesti mi'ah bil mi'ah. Alaika an tuhassin niyataka wa an tukhlis niyataka hatta takuna niyatuka mi'ah bil mi'ah. Niat untuk belajar mesti 100%. Enggak bisa 90 pun enggak bisa katanya. Kalau kamu belajar dengan niatnya 90 saja, enggak akan dapat ilmu katanya. Kata Prof. Nablusi. Nanti bisa saya kirim linknya. Dia ceramah kadang semenit, kadang 2 menit, kadang 5 menit, kadang 10 menit. Ada juga 1 jam. Tapi kalau Prof ini ingin bicara secara fokus, dia ada yang 2 menit. Subhanallah. Jadi Prof Nablusi mengatakan dalam mengulaskan ayat surah Al-Alaq, ayat pertama katanya Iqra itu bukan hanya sekedar membaca. Membaca, menimba dan menggali ilmu. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian gagasan Nablusi bisa kita campur ditambah dengan gagasan seorang tokoh pendidikan Islam yang tersohor seluruh dunia juga tapi sudah meninggal. Beliau ini dulu profesor saya waktu saya belajar di Libya. Namanya Profesor Dr. Umar Kumi Syaibani. Ada bukunya. Patutnya setiap sekolah ada bukunya diterjemahkan oleh profesor orang Indonesia, Profesor Hasan Langgulung. Penerbitnya Bulan Bintang, Jakarta. Tajuk bukunya tentang falsafah pendidikan Islam. Ini mesti diketahui oleh guru-guru yang ingin mengajar untuk disampaikan kepada santri, kepada murid. Dalam buku itu Nablusi mengatakan kenapa belajar dan mengapa mengajar. Limaza tata'allam wa limaza tu'allim. Dia cakap, dia bilang belajar dan mengajar untuk mencapai 3 patah kata saja. Bahasa Arabnya ya. Takwin al-fardis salih. Takwin al-fardis salih. Takwin membentuk, mencorak, melahirkan. Al-fardi insan. As-salih yang saleh. Belajar untuk jadi insan yang saleh. Mengajar untuk menjadi insan yang saleh. Kenapa belajar? Saya ingin jadi anak yang saleh, salehah. Kenapa mengajar? Saya ingin menjadi muallim, muallimah yang saleh, salehah. Itu tujuannya. Tujuan hidup kata Syaibani menjadi insan yang saleh. Karena kalau dia tidak saleh, dia akan rugi. Apa alasannya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau dia tidak saleh, orang yang tidak saleh itu rugi hidupnya. Fi khusrin wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah dengan waktu, masa. Demi masa. Kebanyakan manusia lalai dengan media massa, rugi hidupnya. Media massa membunuh usianya. La ilaha illallah.
Tidak sempat 10 menit, 15 menit dengan kitabullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dengan media massa bisa 2 jam, 3 jam, bahkan lebih. Rugi. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Jadi kata Syaibani, kita kena ambil sedikit ya, ambil sedikit tadi ungkapan siapa? Nablusi Syaibani. Syaibani mengatakan tujuan hidup, tujuan belajar menjadi insan yang saleh, tujuan mengajar menjadi muallim yang saleh, muallimah salihah. Kaifa takunu mualliman salihan, kaifa takunina muallimah salihah? Macam mana Anda sebagai tenaga pengajar yang saleh? Anda mesti saleh lebih dahulu. Macam mana dia mengajak orang ke arah kesalehan? Dirinya tidak betul, nggak jadi. Jadi kata Nablusi, setiap muallim, setiap muallimah mesti memenuhi kriteria sebagai mukmin yang saleh, barulah dia dapat bisa mengajak orang ke jalan kesalehan. Subhanallah. Nablusi ini masih hidup dan tiap hari ceramah ada yang baru di YouTube, hari-hari ada. Profesor Dr. Muhammad Latif Nablusi sering diundang ke Malaysia. Indonesia saya nggak tahu ya, apakah sudah jual atau belum. Ke Brunei belum, tapi ke Malaysia sering. Subhanallah. Baik. Jadi awal surah Iqra mengajak kita menimba ilmu atas nama Allah dan minta tolong kepada Allah. Bismi itu atas nama Allah dan dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Kita bukan diri sendiri. Nahnu ma'allah. Inna ma'i rabbi. Inna ma'i rabbi sayahdin. Itu cakap siapa tuh? Siapa yang bilang? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Tengok ayat dalam surah Syu'ara. Itu suruh bawa Quran tadi ya. Lihat ayat dalam surah Syu'ara. Waktu Nabi Musa terkepung, dikejar oleh siapa yang mengejarnya? Fir'aun. Di belakangnya musuh, di depannya laut. Lalu pengikutnya cemas. Kata pengikutnya, inna lamudrakun, kita ini sudah terkepung. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman halus banget hurufnya. Berapa ini Pak? Ayat berapa? Ayatnya pun halus. Mana? Nih 62. Halaman berapa ini? 63. Ini bawah ini berapa? 270 berapa? 270. Halaman 270 di atas. Falamma tara al-jam'an, ketika jemaah umat Nabi Musa telah terlihat musuhnya, rombongan Fir'aun, qala ashabu Musa, pengikut Nabi Musa mengungkapkan kegundahannya, inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, kita ini sudah terkepung, musuh di belakang, lautan di depan. Apa kata Nabi Musa? Kalla, no way, tidak mungkin. Apa alasannya? Inna ma'i Rabbi, Allah bersamaku. Rabb, ingat Rabb tadi ya, ingat Rabb tadi. Ingat Rabb tadi, makna Rabb. Inna ma'i Rabbi ada bersamaku. Sayahdin, akan mengasih idea sebentar lagi. Jangan risau. Jadi kalau orang itu bersama Allah, dia tidak perlu risau. Tinggal lagi macam mana ingin menjadikan hati kita ini penuh cinta Allah. Macam mana hati kita tidak berbelah bagi. Mata-mata untuk Allah. Inna ma'i Rabbi sayahdin,
bersamaku ada Allah. Lalu apa? Wahyu yang diterima Nabi Musa, fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asakal bahr. Allah mewahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kan ada tongkat mukjizat. Ayo pukulkan. Maka dipukullah laut dengan tongkatnya, lalu laut terbelah. Ada 12 laluan, 12 lajur. Laut menjadi terbelah, 12 laluan. Kalau di sini lajur, kalau di Malaysia jalur. Hurufnya sama ya. Lajur dengan jalur. Ada 12 lajur, 12 jalur. Maka selamatlah pengikut Musa menyeberang. Setelah sampai di seberang, Firaun dengan pengikutnya coba mengikuti lajur Nabi Musa. Ternyata sampai di tengah tenggelam. Pengikut Nabi Musa selamat. Jadi orang itu kalau dia bersama Allah, inna ma'i rabbi, kalau Allah bersamanya, sayahdin, Allah pasti membimbing. Karena Allah itu Rabb, Allah itu Murabbi, Allah itu Muslim, Allah itu Mudabbir, Allah itu Qayyim. Tengoklah makna Rabb yang 12. Subhanallah, subhanallah. Baiklah ya. Kalla innal insana la yatgha. Kita ambil sedikit. Ternyata manusia ini melampau, keterlaluan. Banyak manusia tidak mau mendekati Allah. La yatgha, melampau, keterlaluan. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Dia tidak perlu Quran. 5 menit pun tidak perlu, 10 menit pun tidak perlu. Itu yatgha, melampau, keterlaluan. Ar-ra'ahu istaghna, dilihat dirinya tidak perlu. Istaghna artinya tidak perlu, tidak butuh, kata orang sini. Kalau la yastaghni, apa artinya? Tidak melampau. La yastaghni, memerlukan, sangat memerlukan. Ini hebatnya bahasa Arab. Yastaghni, Melampau. keterlaluan, tidak perlu. La yastaghni, sangat perlu. Nah, belajar bahasa ya. Tambahlah, maknanya bertukar. Istaghna itu fi'il madhi, past tense. Yastaghni fi'il mudhari, present and future tense. Istaghna, dia tidak perlu. Tidak perlu ke masjid, tidak perlu salat berjamaah, tidak perlu tahajud, tidak perlu duha, tidak perlu Quran, tidak perlu bacanya sujud sehari, tidak perlu yasin, tidak perlu kahfi, tidak perlu suratul mulk, al-waqiah, tidak perlu. Ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampau, keterlaluan karena melihat dirinya tidak perlu. Padahal dia sangat perlu. Dia fakir. Kita ini fakir. Tengok ayat dalam surah Fatir. Kita ini fakir. Surah Fatir. Tengok ayat surah Fatir sebelum surah Yasin. Kamu ini fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Wahai umat manusia, kamu ini fakir. Fakir apa artinya? Sangat memerlukan. Sangat. Fatir ayat 15. Halaman. Wah, halus banget. Bawah, halaman berapa? 436. Halaman 436. 436. Ayo. Kalau yang rajin bisa dibaca sama-sama ya. Dengan pelan-pelan saja. Ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai umat manusia, kamu ini fakir, miskin. Nah, kalau orang Melayu cakap miskin, miskin. Kita ini sangat miskin. Kita sangat perlu kepada Allah. Kita la nastaghni. Tapi dalam surah Alaq tadi, ar-ra'au istaghna, dilihat dirinya tidak perlu.
Orang yang melihat dirinya tidak perlu baca Quran, itu sudah salah hidupnya. Sudah salah. Quran ini mesti dibaca hari-hari, walaupun sedikit. Kalau tidak mau pegang Quran, dah salah. Dah istighna dia. Padahal dia fuqara. Padahal dia fakir, miskin. Nah, siapa yang kasih nyawa? Siapa yang kasih oksigen? Siapa yang membantu kita bernafas? Siapa yang membantu jantung itu bergerak, memompa, buah pinggang, organ-organ, molekul, saraf, darah, semua dari Allah. Tidak ada yang punya kita, semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah semuanya. Tapi orang itu lupa, manusia itu lupa. Kenapa lupa? Apa sebab manusia lupa? Asy-syaitan. Itulah dalam surah An-Nas kita diperingatkan dengan waswasis al-khannas. Kenapa lupa? Gangguan syaitan. Syaitan macam mana bisa mengganggu orang tuh? Nah, ini panjang ceritanya loh. Syaitan bisa mengganggu orang tuh kalau dalamannya tidak betul. Kalau dalaman tidak betul, internal tidak betul. Apa internal tuh? Nafsu. Tolong cari nanti buku tajuknya Roh. Dalam buku Roh dijabarkan, diuraikan tentang nafsu. Manusia itu katanya ada dua kategori. Ada satu manusia yang kawannya malaikat. Ada orang yang kawannya setan. Ada yang 50-50. 50 sebentar bersama setan. Sesudah itu malaikat. Itu tidak jadi. Kata Nablusi tidak jadi itu. Orang itu mesti kalau bisa lah ya 100%, 100% sebetulnya. Nah, lalu dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim sudah ada bahasa Indonesianya ya. Nanti tengok di Google pasti ada. Pasti ada. Ada edisi Jakarta, ada edisi Singapura, ada edisi Kuala Lumpur. Kitab ini apa judulnya? Roh. Membahaskan tentang nafsu. Bukan roh saja. Memang judulnya roh, tapi pembahasannya tentang nafsu. Nafsu itu katanya ada garis besar dua jenis. Ada yang berteman dengan musuh. La ilaha illallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Ada ayat dalam surah Al-Mujadalah. Orang yang sekongkol dengan syaitan. Tengok surah Mujadalah. Ada orang yang berteman dengan malaikat. Kalau temannya malaikat, Allah akan support. Kalau temannya setan, Allah akan biarkan dia. Nasullah fanasiyahum, nasullah fa'ansahum anfusahum. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Baiklah ya. Kata Nablusi tadi apa? Orang itu perlu fokus belajar, menimba ilmu untuk bertafakuh fiddin, menimba ilmu untuk mencintai Allah. Kata Nablusi, kita belajar dan mengajar untuk merealisasikan kesalehan, untuk melahirkan anak yang saleh, guru-guru yang saleh-salehah, dan masyarakat yang saleh-salehah. Tujuan hidup menjadi insan yang saleh. Kalau dia tidak saleh, dia akan rugi. Apa alasannya tadi? Apa alasannya tadi? Surah apa? Orang yang tidak saleh hidupnya rugi. Lafi khusrin. Apa alasannya? Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Yang tak rugi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Banyak ayat tentang amanah. Ada lagi ayat dalam surah At-Tin. Mungkin rata-rata kita hafal surah At-Tin wa Tin wa Zaitun. Di sana katanya thumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu jatuh terpuruk ke lembah yang dalam. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun.
Subhanallah. Inilah ya yang dibuat penekanan oleh siapa tadi? Nablusi dengan Syaibani dalam buku Falsafah Pendidikan Islam yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Profesor Hasan Langgulung, terbitan Bulan Bintang. Tolong cari nanti. Apa tadi? Falsafah Pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Islam. Sebagai pendidik mesti baca buku itu supaya tahu tujuan kita mendidik untuk mencetak, mengkader anak-anak yang saleh-salehah. Tidak ada yang lain, itu saja. Kalau kita tidak mempunyai wawasan seperti itu berarti sudah salah dia punya perjalanan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang saleh, kita kena ikhlas, kita kena serius. Kita jangan berteman dengan musuh Allah, aduullah, asyaitan al-la'in. Sedikit lagi mau ditambah apa? Mau ditambah pesan Nablusi yang saya sudah, dia ngomong bahasa Arab. Kata-katanya dalam YouTube saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia ngomong barangkali tidak sampai 2 menit. Tidak sampai 2 menit. Sudah ada terjemahnya nanti. Apa dia bilang? Merujuk kepada surah Al-Asr yang sudah dibicarakan sebentar ini, manusia itu ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Pertama, al-insan mustathmir. Ini karena tahu istilah ya. Mustathmir, mim, sin, mustad, ta dengan tha. Mustathmir, mim dan ra. Ini kata Prof Nablusi. Dia membaca keadaan manusia sekarang, zaman sekarang ini. Dibacanya keadaan bukan orang Arab saja, seluruh dunia. Manusia ada 2 kelompok. Ada mustathmir, satu lagi mustahlik. Mustahlik, mim, sin, ta, ha, lam, kaf. Mustahlik. Mustasmir artinya apa? Orang yang menginvestasikan masanya. Ini berhubungan dengan investasi ini. Karena masa tadi al-waktu ra'smal. Masa itu modal, kapital. Kita dikasih 24 jam, semua orang dikasih 24 jam satu hari. Tapi macam mana dia memanfaatkan masanya? Maka Nablusi membagi manusia kepada 2. Ada mustathmir, orang yang menginvestasikan masanya untuk perkara-perkara yang baik. Lalu dia meraih pulangan yang hebat. Mustathmir namanya. Yang kedua mustahlik. Mustahlik ini orang yang tidak menilai masanya. Habis masa 2 jam, 3 jam dengan medsos, tidak rugi perasaannya. Dia tidak baca ini, tidak pegang ini, tidak rugi perasaannya. Subhanallah. Tengok nanti ya, pesan Nablusi. Mau menjadi insan yang saleh, mesti memanfaatkan masa dengan maksimal. Maksimalkanlah penggunaan masa. Jadi macam mana caranya? Kita kena untuk Ibnu Qudamah pula kita kena buat daftar, checklist. Karena bikin checklist, ingin maju kan ada checklist. Saya tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Sebelum tidur bikin apa? Bangun tidur mengapa? Subhanallah. Ini apa tuh? Gagasan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ingin berjaya katanya, kita kena buat agenda harian. Karena bikin dan mesti ditepati dan dikonsultasikan dengan pakar. Ini betul enggak ini? Kalau betul, cobalah jalankan, insya Allah akan sukses. Menjadi insan yang betul-betul menambah ilmu, menggali ilmu dan menyebarkan ilmu. Subhanallah. Ini gagasan ulama-ulama yang mendunia ya, yang memikirkan kemaslahatan dunia, bukan pendakwah-pendakwah lokal saja yang memikirkan lokal, memikirkan dunia. Jadi kata Nablusi, manusia ada 2 kelompok, ada yang memikirkan macam mana dia menggunakan masa dengan maksimal, mendapat keuntungan yang
yang tinggi. Bahkan dalam satu buku orang itu bisa meraih nilai dalam 24 jam, bisa meraih nilai lebih 100 tahun satu hari nilai. Ada bukunya. Apa tajuknya? Kaifa tutilu umrakal intaji, bahasa Arabnya. Bagaimana Anda memperpanjang usia produktivitas. Kalau bahasa seberang, bahasa Melayu, merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat. Ada bukunya. Ingin maju, ingin berjaya, mesti mengelola waktu dengan baik, menjadi mustasmir. Mustasmir itu pada istismar. Istismar itu hanya pelaburan, melaburkan masanya supaya mendapat pulangan yang tinggi, setinggi-tingginya. Yang sebaliknya tadi mustahlik, orang yang menghabiskan masanya, subhanallah, berlalu satu hari, satu halaman Quran tidak bisa dibacanya, 2 halaman tidak bisa, 1 minggu. La ilaha illallah. Kapan dia bersama Al-Quran? Tidak ada. Itu mustahlik. Rugi orang yang menggunakan masa atau mempergunakan masa tanpa mengira pulangan, bahkan dia akan rugi. Hebat tuh syarahan ataupun uraian Nablusi tentang wal asri innal insana lafi khusr. Hebat dia punya uraian tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Macam mana Ustaz? Kam baqi min al-waqt? Hah? لبس الكلام. نعم. قبيل الأذان. Ana jama'atul salah. جماعة الصلاة. Jamaat. Labas. Mungkin itulah yang dapat dikongsi dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Insya Allah akan dijawab. Kalau tidak dapat menjawabnya, berutang dulu. Nanti dijawab lagi. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.